Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Fauzani Mulki dari Prodi Manajemen Informatika kelas C. Saya akan menyampaikan tentang Marifatul Rasul. Yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Secara termologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama Al-Insan, Al-Ins, Una, Al-Anas, An-Nasi, dan Insi. Yang kedua Al-Bashar. Yang ketiga Bani Adam atau anak Adam, dan Suyirat Adam atau keturunan Adam. Dan selanjutnya ada fitrah manusia. Ketiga ada keberadaan sang pencipta. Fitrah yang keempat ada beribadah kepada Allah, yaitu setelah mengenal pencipta, maka mereka pun menyembahnya. Yang kelima ada hidup yang tertata. Hidup yang tertata, fitrah yang mendorong manusia hidup teratur. Hanya saja, karena ketidakadaan petunjuk, akhirnya mereka merasa lebih tinggi. Terjadi penindasan, peperangan, penjajahan, dan perbudakan. Yang keenam, ada petunjuk Rasul, yaitu untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai masalah. Maka Allah mengirim para rasul untuk memberikan petunjuk pada manusia. Yang ketujuh ada mengenal sang pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal para rasul tentang penciptanya. Satu-satunya alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 102. Dan yang terakhir ada panduan hidup. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang benar atau lurus, bukan jalan yang sesat, dan pedoman hidup itu adalah Islam. Yang kedua ada kedudukan Rasul. Muhammad SAW adalah Habib Allah. Kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hambanya yang lainnya. Sebagai seorang hamba, beliau adalah seorang manusia. Dan sebagai manusia, beliau SAW makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan bahkan berkeluarga. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memiliki nasab. Rasulullah SAW juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi, Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina. Yang dimaksud adalah bersih dari zina di tengah masyarakat yang kotor di Madinah. Dan Rasul itu berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Dan ada 3 bagian tentang nasab Nabi. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Yang kedua, ada bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti. Yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal yang tidak benar. Manusia yang paling tampan adalah Adam AS, dan wanita yang paling cantik adalah Hawa. Tidak ada yang menyerupai kecuali Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis. Dan pembahasan selanjutnya ada Tarifatul Rasul atau pengertian tentang Rasul. Tarifatul Rasul dari segi bahasa, artinya Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada 2 kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Yang pertama, hamilur risalah, yang artinya membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua ada qudwatu fitat pikir, yang artinya menjadi qudwah atau umat manusia dalam melaksanakan ajarannya. Rasul-rasul Allah memiliki ciri-ciri khusus. Ada beberapa. Yang pertama, memiliki al-mujizat atau mujizat. Yang kedua, memiliki sifat-sifat asasiyah atau asifatul asasiyah. Yang ketiga, adanya al-bisyarat atau berita kegembiraan kedatangannya. Yang keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian. Yang terakhir, adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukan. Dan yang terakhir ada sifat-sifat Rasul. Tentunya Rasulullah
SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya ada 7 sifat-sifat. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa, seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, akan tetapi ia adalah bangsa manusia seutuhnya, dan ia sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu. Sebagai layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, pergi ke pasar, beristirahat, berniaga, dan lainnya sebagainya. Yang kedua, ada sifat al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sifat ismah ini dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada sifat asyidku atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Yang keempat ada sifat al-fatonah, yaitu cerdas. Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Yang kelima ada sifat al-amanah, artinya terpercaya. Yang keenam ada at-tabligh, artinya menyampaikan risalah. Yang ketujuh, yang terakhir, al-ittizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenarannya, yaitu beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari sisinya. Contoh, beliau tidak bergantung sedikitpun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy. Rasulullah SAW berada di atas akhlak yang agung, yaitu Allah Ta'ala. Surat Al-Qalam ayat 4. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.